Sayyidina Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, beliau mengatakan apa? Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jailani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi makom mana? Saya pakai Abdul Qadir Jailani. Kata Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya, itu luar biasa. Pernah guru mulia cerita di Indonesia nih. Tapi beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu ditanya oleh malaikat Jibril. Tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Yang percaya apa enggak? Ya, ini tingkatnya wali Allah Subhanahu wa taala. Ana fil auliya dan Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Sirrullah fi khalqi. Rahasianya Allah dalam apa? Dalam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Percaya ini monggo silakan. Karena ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala bukan sembarangan, orang-orang suci bersih. Saya pernah melakukan protes langsung ke Pimretnya Majalah Cahaya Nabawi, punyanya kalau nggak salah Ustadz Taufik Segaf ya. Itu Pimretnya waktu itu masih kakak iparnya namanya Habib Abu Bakar bin Hasan Asgaf. Saya protes langsung waktu itu didampingi ayah angkat saya, Habib Husin bin Muhammad bin Awi Asgaf tadi. Jadi waktu itu disebutkan bahwa makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu masih jauh di bawahnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, Al-Faqih Al-Muqaddam itu pemimpin para wali mastur, Syekh Abdul Qadir Jailani pemimpin para wali masyhur. Dan makomnya wali mastur itu kalau nggak salah ya 1000 kalinya makomnya wali masyhur. Diberi julukan Al-Faqih Muqaddam karena beliau di zamannya merupakan seseorang yang menguasai ilmu fikih zahir dan batin. Sehingga beliau luar biasa. Mulai kecil beliau dididik dari seorang ayah dan ibu yang mulia, yang istimewa, yang agung. Thariqah Alawiyah itu Al-Faqih Muqaddam itu kan silsilahnya sebenarnya baiat thariqahnya ke murid dari Syekh Abu Madyan. Harusnya Madyaniyah, Al-Madyaniyah harusnya ke atasnya. Karena suluknya sama muridnya. Ya, jalurnya itu. Kalau disambungkan ke nasabnya persanat keluarga, ini kurang tepat karena menurut catatan yang masyhur itu ayahnya Al-Faqih Al-Muqaddam ini meninggal ketika usia belum 4 tahun. Jadi amat sangat sulit untuk dipercaya kalau anak umur 4 tahun ini jadi murid langsung rohaninya dari ayahnya yang sudah meninggal. Ini juga kritik karena keluarga Al-Jailani juga gelisah. Jadi gini. Kemudian dididik oleh guru-guru beliau yang mulia, yang istimewa, yang agung, sehingga dan perjuangan mujahadah beliau begitu agung dan istimewa, luar biasa. Orang tua, ayah ibu yang istimewa, guru-guru yang istimewa, lingkungannya istimewa, dan mujahadahnya istimewa. Kalau seandainya Al-Faqih Al-Muqaddam ini sanadnya ke Syekh Abu Madyan, Syekh Abu Madyan ini cucu muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, misalkan gini, panjenengan punya keturunan jenengan kemudian mengklaim bahwa nasabnya jenengan jauh lebih tinggi dibanding kakeknya Gus Fuad yang merupakan mursyid Thariqah Satoriyah, sementara jenengan Khalifah Satoriyah yang sanadnya ke sini. Kira-kira kurang ajar nggak? Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fikih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas, seperti derajatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Putra jenengan. Lah ini yang terjadi. Jadi Pak Alam itu memproduksi sebuah. Tadi jenengan menyampaikan bahwa salah satu hal kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu direndahkan seperti itu ada target untuk dalam tanda petik membunuh Syekh Abdul Qadir Jailani di Nusantara itu gimana? Jangan sampai merendahkan Sultanul Auliya, pimpinan para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Al-Habib Abdullah bin Al-Wahhab membicarakan tentang keagungan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi. Bagaimana puncaknya kedudukan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam? Permulaannya aja seperti itu. Bagaimana puncak kedudukan beliau? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan sangat masyhur, membumi manaqibnya, ajarannya, keturunannya sebenarnya kan. Kita ini kan mengenal rotib kan baru, mengenal Al-Faqih Al-Muqaddam kan baru. Ya kan yang dulu kan kita bacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, kubur robaninya Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah ini dengan Al-Faqih Al-Muqaddam ditonjolkan, Syekh Abdul Qadir Jailani seolah direndahkan. Ini kan seolah ingin menghabisi karakternya Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena targetnya apa secara politis? Ya agar Pak Alami lebih unggul dibanding kiai-kiai yang keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau foto Habib Bakar Gersi, foto Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar, foto Habib Muhammad bin Idrus, Habib Saleh Tanggul, Habib Sembrani, ini bisa dipastikan ini orangnya karena foto nyata. Oh, fotonya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini dari mana ini? Syekh Abdul Qadir Jailani ini yang pasti. Jangan Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Ampel, Imam Ghazali. Lu dari mana itu foto? Itu ngarang semua. Yang ngarang siapa kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani.
Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya termasuk Tariqat Samaniyah itu kan diambil dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Jailani juga. Iya gitu. Karena Jadi, sebenarnya banyak percabangan Thariqah yang melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ini Syekh Abdul Qadir Jailani makomnya di bawahnya Al-Fatih Al-Muqaddam, ya bisa. dihabisi. Maunya itu Tariqat itu cuma alawiyah tok gitu Yang ya. paling tinggi. Padahal itu malah kalau dari segi genealogi sanad itu sanadnya malah nggak mutabar itu ya berarti. Nah. Artinya ada anu lah terputus juga. Memang mereka ahli terputus ini. Ya. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Sayyidina Al-Imam Faqih Al-Muqaddam di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqih Al-Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Seandainya Al-Fatih Al-Muqaddam ini kemudian memang ke Abu Madian dengan jujur kemudian sanadnya ke sana, Syekh Abdul Qadir. tidak ke bapaknya, ya, tidak ke ayahnya, maka tetap beliau adalah pengikutnya Qadiriyah, mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani secara thariqah. Nah, ini yang harus diluruskan oleh publik. Ini sosok Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Faqih Al-Muqaddam ana fil awliya ka Muhammadin fil anbiya. Aku di antara para wali-wali Allah sebagaimana Nabi Muhammad di antara para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Aku di antara para wali Allah, maknanya apa? Di bawah semua wali-wali itu, semua itu di bawah pimpinan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidur Rasulillah, pimpinan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala, itulah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini saya yakin mewakili kegelisahan semua keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani yang ada di Indonesia dan mungkin dunia. Karena ini klaim ini kan juga harus diluruskan. Sebenarnya siapa muridnya siapa ini kan dengan tawadhu ini kan akan barokah. Kalau kemudian mencoba untuk menegasikan, merendahkan dan yang lain, apakah ini akhlak yang diajarkan di dalam tradisi keguruan keilmuan di dalam Islam? Kan tidak. Guru harus dimuliakan. Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Maqam beliau sangatlah tinggi sekali sehingga beliau tahaddusan bin ni'mah. Diriwayatkan beliau berkata, ana fil awliya ka Muhammad fil am. Saya dengan para wali Allah, kedudukan saya dengan para wali Allah yang lain seperti kedudukan Nabi Muhammad di hadapan para nabi Allah. Seperti hanya Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi dan rasul, demikian juga Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi intinya itu gini ya. Tariqat Alawiyah yang dimulai dengan Faqih Al-Muqaddam itu sebenarnya kan berapa generasi dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dan sebenarnya secara jujur itu sumbernya kan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan hari ini sudah kita rasakan betapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu direndahkan, diposisikan lebih rendah daripada Faqih Muqaddam yang cuma ngambil dari apa itu jalur Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri gitu ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau adalah pimpinan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Sedangkan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau pimpinan para wali-wali Allah taala di alam akhirat nanti, di alam barzakh nanti. Jadi mungkin itu sudah canggah. Jadi anak, cucu, buyut, canggah, utek-utek ya. Tingkat utek-utek, masa utek-utek mengatakan itu apa itu mbak utek-uteknya lebih rendah dari ya itu. Mungkin itu bukan dari Faqih Muqaddam, tapi Generasi sekarang. iya, dan saya duga ini kaitannya juga dengan nasab yang mulai abad ke-9 itu ya. Dari Sadah Alawiyin yang kita kenal para habaib, inilah beliau, biografinya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Kata Imam Muhaddad katakan Syekhul Syuyukh, guru dari seluruh guru yang ada, wali dari segala wali yang ada. Sampai disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal di alam dunia, wa Sayyidina Al-Faqih Muqaddam ashhar fi alam sama. Beda beliau kan 100 tahun. Jadi lebih dulu 450 kelahiran Syekh Abdul Qadir Jailani, sedangkan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam 550 sekian. Ini politik Belanda sungguh-sungguhnya. Saya yakin ini politik-politik dari kolonial yang ingin mengkaburkan satu untuk meninggikan yang lain, politik kooptasi lah. Iya, yang ditinggali yang palsu. Ditanyalah oleh orang sekitarnya mana lebih afdal, Faqih Al-Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti yang ditanyakan oleh penanya. Syekh Abdul Qadir Jailani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jailani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih Al-Muqaddam di dunia. Faqih Al-Muqaddam ashhar min al-Jailani fil barzah. Tapi Faqih Al-Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzah. Bahkan kemarin ketika Wagub Yaman ke Indonesia itu didampingi salah satu tokoh Ba'alawi yang sangat muhibbin kepada Al-Jailani.
Nah, ini saya lupa nama Habibnya. Habib ini mendampingi Wagub Yaman yang Al-Jilani ke Indonesia. Ini sangat muhibbin kepada Al-Jilani. Jadi demikian. Jadinya di Yaman sendiri itu tradisi ini tetap terjaga dan jujur gitu loh. Ma nufaddilu 'alal faqihi ahadan illa sahabata. Kami tidak mengutamakan siapapun manusianya kepada Faqih Muqaddam melainkan sahabat. Di dalam iklan Ba'alawi itu sendiri tetap aja ada yang jujur, ada yang baik, yang tidak pernah mengaku dirinya sebagai duriat Rasul dan mengakui jalur tarekatnya itu ke Syekh Abdul Qadir Jilani, dan tidak pernah menyampaikan bahwa Faqih Muqaddam lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Tidak pernah. Memang faktanya Syekh Abdul Qadir Jilani adalah Sultanul Auliya, bukan Faqih Muqaddam gitu. Maka jadilah beliau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani yang berkata, gadami fauqa raqabati kulli waliyin lillah. Kakiku ada di pundak semua wali Allah. Artinya semua aulia di bawah kaki beliau kecuali Abu Madyan. Beliau mengatakan seperti itu, illa Abu Madyan. Kecuali ada Imam Abu Madyan di Maghrib, aulia besar. Ini kalimat yang keluar dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, semua aulia di bawah kakiku kecuali Abu Madyan. Nah ini Gus, ini kan Kanjeng Raden Tubagus Nur Fadil kan pernah berstatement ya, dan pernah dikupas Gus Arya untuk menantang Ketua Robito Alawiyah Ustadz Taufik Segaf untuk berani maju isbat internasional sekaligus tes DNA agar tidak dituduh Yahudi Gus ke Nakoba Yordan, kan gitu. Sampai sekarang kan belum dijawab. Monggo kalau ketua baninya, Ketua Robito Alawiyah sudah berani isbat dan terkonfirmasi, selesai sudah. Aw man warada fi fadlihi nassun ka Uwais al-Qarani, atau orang yang datang dalam keutamaannya nas seperti Uwais al-Qarani. Kalau Uwais al-Qarani kan udah jelas, Nabi sendiri ya yang mengutamakan beliau lantaran kemuliaan beliau. Sebab apa? Bakti sama orang itu, Pak. Kalau saran saya kepada Taufik Segaf, jangan berani, malah ketahuan kamu. Ya mungkin kalau dari saya, jadi dulu mungkin ada hubungannya sama pemberontakan Geger Cilegon ya, kaum Torekoh Qadiriyah di situ. Ya. Nah, dan Yang berontak kepada Belanda. ya berontak kepada kolonial Belanda, dan Utsman bin Yahya kan apa istilahnya, menekan kaum pribumi untuk tidak memberontak. Nah, karena apa? Karena memang kelemahannya kekuatannya orang Islam kan di Torekohnya, penganut Torekohnya. Wis iki sing keramat iki dipateni makanya gitu. Dan di Torekoh sing keramat. Memang terbukti Syekh Abdul Qadir Jilani terkenal di dunia ini, melebihi Faqih Muqaddam terkenalnya. Tapi di barzah kata Ulama Segaf, Faqih Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi Qadiriyah, tarekat Qadiriyah pada waktu itu Naksabandiyah Qadiriyah ya. Sabtu Karim. Sabtu Karim itu sampai difatwakan oleh Utsman bin Yahya itu sesat gitu ya. Iya. Sesat, dan itu korbannya karena fatwa itu penduduk pribumi Banten tuh ribuan yang ribuan yang ya karena semangatnya dipatahkan dengan ini sesat macam-macam. Nah, itu akhirnya pejuang-pejuang kita yang di Cilegon itu kan kalah dengan Belanda itu, karena Belanda itu menang atas dasar fatwanya Utsman bin Yahya itu, dan itu korbannya ribuan pribumi dieksekusi. Jadi dosanya Utsman bin Yahya itu yang membunuh ribuan pribumi. Tarekat Qadiriyah lewat Syekh Abdul Karim. Ya, dan itu Syekh Abdul Karim itu kan request dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, itu kalau Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan muridnya putra dari Datuk Kalampean. Nah, itu. Jadi ini semua Nusantara itu saling terkait kok. Satu saudara semua. Iya,